Salam damai dan shalom kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih karena kita masih dapat bertemu dalam ruangan renungan singkat firman Tuhan untuk kali ini. Harapan saya semoga kita baik-baik dan sehat-sehat saja di samping tugas dan kebutuhan kita masing-masing dimanapun kita berada pada ketika ini. Nah, pelajaran singkat kita pada kali ini bertajuk bertumbuh ke bawah. Tapi sebelum itu mari kita baca dahulu firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 41 ayat 43 yang berkata begini. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tahukah Anda, bagi para petani yang tinggal di kawasan gurun, kurma ditanam dengan cara yang tidak biasa. Pada waktu benihnya dimasukkan ke tanah, para petani kurma meletakkan sebuah batu yang cukup besar ke atasnya. Dan ketika benih kehidupan mulai muncul, tanaman itu tidak dapat bertumbuh ke atas karena adanya batu penghalang yang menindihnya. Jadi, ia hanya dapat bertumbuh ke bawah, memperkukuhkan akar-akarnya. Sesudah akar-akarnya menjadi kuku dan kuat, barulah ia dapat menggulingkan batu besar itu. Kemudian bertumbuhlah ia menjadi sebuah pohon yang besar dan sangat kukuh. Sekuat apapun badai gurun menerjang dan menyerangnya, pohon kurma ini mampu untuk bertahan dan tidak mudah ditumbangkan. Sewaktu masih muda dahulu, Yusuf bermimpi bahwa ia akan bertumbuh ke atas menjadi seorang pemimpin dan penguasa yang terkemuka. Namun saat Yusuf mulai menghidupi mimpinya, tiba-tiba ia merasakan seperti ada batu besar yang menindihnya dari atas. Batu-batu itu adalah rasa iri hati di kalangan abang-abang ataupun saudara-saudaranya. Sehingga mereka menganiaya dia dan menjual dia kepada seorang pemimpin dari Mesir. Batu itu seakan-akan bertambah berat dirasakan oleh Yusuf saat dia difitnah oleh istri tuannya sendiri, lalu dilemparkan ke dalam penjara. Tanpa ada kesalahan, tanpa ada jenayah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Menariknya di sini saudara, saat menyadari ia tidak dapat bertumbuh ke atas, Yusuf tidak berputus asa di sana. Sebaliknya, Yusuf bertumbuh ke bawah, memperkuatkan imannya kepada Tuhan. Saat iman Yusuf semakin kuat, batu penindih itu terguling begitu saja. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf tampil sebagai seorang penguasa yang bijaksana. Pula itu, dia mempunyai hati yang rendah dan setia mengampuni kepada siapapun orang yang bersalah kepada dia. Inilah sikap Yusuf. Dan inilah juga cerita yang terdapat dalam ayat yang kita baca tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah hari ini kita merasa kehidupan begitu berat? Kita melihat ke atas, di sana ada batu persoalan besar yang menindih kita. Seperti Yusuf, jangan kita pernah berputus asa. Sebaliknya, bertumbuhlah ke bawah. Perkuatkan iman kita dan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, tidak ada batu persoalan yang tidak dapat digulingkan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Percayalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita renungkan kata-kata ini. Saat pertumbuhan kita ke atas terhalang oleh batu, bertumbuhlah kuat ke bawah. Renungkan kata-kata ini. Kita jumpa lagi esok. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan doa singkat. Maha besar Bapa Surgawi kami yang penuh kasih, Engkau sungguh amat baik. Terima kasih karena walaupun ketika persoalan hidup menindih kami dari atas, namun kami tetap dapat bertumbuh biarpun ke bawah. Dan dengan pertolongan dan kekuatan yang
daripada Tuhan, semua beban itu akan kami angkat ke atas suatu hari nanti. Dan terima kasih karena inilah jawaban ke atas doa-doa kami semua. Kami sudah berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Amin.